Kalian sadar nggak sih kalau tanpa Naruto mungkin anime nggak akan jadi sebesar sekarang. Bahkan banyak orang yang hari ini jadi fans anime itu karena nonton Naruto. Naruto adalah salah satu anime paling berjasa di dunia industri. Dia datang di waktu yang pas lalu bikin semuanya meledak. Sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan gua lebih semangat lagi untuk membahas seputar dunia anime atau fakta-fakta menarik anime lainnya. Let's go guys. Naruto itu bukan cuma sekedar anime. Naruto itu fase hidup. Anime yang dulu ditonton pagi, siang, atau malam. Anime yang bikin kita hafal semua nama jurus. Ngerti rasanya gimana diremehkan orang. Dan diam-diam suka sama karakter yang gak banyak omong tapi jago banget. Tapi yang menarik, Naruto bukan cuma penting buat penonton. Naruto juga penting banget buat industri anime itu sendiri. Karena kalau dibahas lebih dalam, Naruto itu datang bukan cuma sebagai serial populer. Dia datang sebagai fenomena. Fenomena yang membuat anime makin diterima, makin laku, makin luas pasarnya, dan makin kuat posisinya secara global. Naruto datang di waktu yang sangat tepat. Kalau kita flashback ke awal tahun 2000-an, anime sebenarnya sudah mempunyai fondasi yang kuat. Ada Dragon Ball, Sailor Moon, Senseiya, bahkan One Piece, dan beberapa judul lain sudah lebih dahulu buka jalan. Tapi ada satu masalah, anime saat itu belum sepenuhnya jadi budaya mainstream global. Masih banyak orang yang menganggap anime itu nice buat kalangan tertentu saja. Bahkan ada yang menganggap kartun Jepang itu aneh, terlalu heboh, atau cuma tontonan buat anak kecil. Nah, disinilah Masashi Kishimoto datang ngebawa masterpiece-nya, Naruto. Di tahun 2002, anime Naruto mulai tayang. Konsepnya sebenarnya sederhana. Seorang anak yang dijauhi semua orang bercita-cita menjadi pemimpin desa. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat banyak orang merasa dekat. Karena siapa sih yang gak pernah ngerasa diremehkan? Siapa sih yang gak pernah dianggap gagal? Naruto adalah representasi orang biasa yang terus maju meski berkali-kali jatuh. Dan tema seperti itu ternyata sangat universal. Mau kamu tinggal di Jepang, Indonesia, Amerika, atau Eropa pun, semua orang bisa memahami perjuangan Naruto. Perjuangan Naruto dari nol sampai diakui dunia itu ngasih efek psikologis yang kuat banget ke penonton remaja maupun dewasa. Kishimoto berhasil bikin cerita yang bukan cuma soal berantem, tapi soal penerimaan diri, kerja keras, dan persahabatan. Karakter yang sulit dilupakan. Salah satu alasan Naruto begitu sukses adalah karakter-karakternya. Bukan cuma Naruto, ada Sasuke yang penuh dendam, Sakura yang berusaha mengejar ketertinggalannya, Kakashi seorang guru yang karismatik, Jiraiya yang kocak sekaligus bijaksana, sampai Itachi yang menjadi salah satu karakter paling kompleks dalam sejarah anime. Setiap karakter punya cerita, setiap karakter punya penggemarnya sendiri, dan ini mungkin yang membuat Naruto terasa hidup. Bahkan sampai sekarang pun, debat antara penggemar Naruto dan Sasuke masih sering muncul. Kekuatan utama Naruto bukan cuma di aksi, tapi di emosinya. Kalau berbicara soal jurus keren, banyak anime lain juga punya. Tapi kenapa Naruto bisa sekuat itu? Karena Naruto paham satu hal penting, yaitu pertarungan paling seru bukan cuma soal adu tenaga, tapi adu luka batin, prinsip, dan mimpi. Lihat saja betapa banyak duel di Naruto yang bukan cuma keren secara visual, tapi juga berat secara emosional. Naruto lawan Sasuke itu bukan sekedar berantem antara dua ninja kuat. Itu duel dua cara pandang hidup. Rock Lee melawan Gaara bukan sekedar underdog melawan monster. Itu simbol kerja keras melawan bakat dan trauma. Jiraiya, Kakashi, Itachi, Pain, Obito, karakter-karakter ini bikin Naruto punya bobot yang jauh lebih dalam daripada sekedar anime berantem. Buat penonton pria dewasa ini penting banget nih. Karena makin umur naik, yang dicari itu bukan cuma tontonan yang hype, tapi juga makna.
Naruto punya sisi itu. Ini bagian yang paling menarik. Kenapa Naruto masih relevan sampai sekarang? Anime Naruto sudah tamat bertahun-tahun lalu, tapi videonya masih ditonton jutaan kali. Klip pertarungannya masih viral, memenya masih beredar, cosplaynya masih ramai, dan generasi baru masih terus menemukan anime ini. Alasannya sederhana, karena tema Naruto tidak pernah tua. Semua orang punya mimpi, semua orang pernah gagal, dan semua orang pernah merasa sendirian. Naruto mengajarkan bahwa selama kita tidak menyerah, masih ada harapan untuk mengubah nasib. Tapi apakah Naruto benar-benar menyelamatkan industri anime? Kalau mau jujur dan fair, gua harus bilang Naruto tidak menyelamatkan industri anime sendirian. Industri anime itu dibangun banyak karya besar. Dragon Ball membuka jalan, One Piece tetap menjaga napas panjang anime shonen. Bleach ikut meledakkan era Big Three. Attack on Titan membawa ledakan generasi baru. Demon Slayer dan Jujutsu Kaisen melanjutkan api di era modern. Nah, kalau pertanyaannya apakah Naruto jadi salah satu pilar terbesar yang membuat industri anime bertahan, tumbuh, dan makin mendunia? Jawabannya jelas, iya. Naruto punya kombinasi yang langka, timing yang tepat, karakter ikonik, cerita emosional, daya tarik global, kekuatan franchise, efek komunitas yang luar biasa. Jadi mungkin kalimat yang pas bukan Naruto sendirian menyelamatkan anime, tapi Naruto adalah salah satu alasan terbesar kenapa anime bisa berkembang menjadi fenomena global seperti sekarang. Nah, menurut kalian, apakah anime Naruto masih menjadi anime paling berpengaruh sepanjang masa? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you guys.